Partai Gerindra sepertinya ingin membunuh dua burung dengan satu lemparan batu. Lemparan batu itu adalah membangun hubungan dekat dan hangat dengan Presiden Jokowi beserta keluarganya. Kita misalnya bisa melihat tebaran baliho yang berisi foto Prabowo dengan Pak Jokowi. Putra sulung RI1, Gibran Rakabuming Raka juga terlihat akrab dengan Pak Prabowo. Jadi, apa dua burung yang diincar Gerindra? Burung pertama tentu saja adalah efek ekor jas Jokowi. Ketua Harian Partai Gerindra, Supmi Dasko Ahmad, juga terang-terangan mengakui bahwa naiknya elektabilitas Prabowo karena kedekatan dengan Pak Jokowi. Ada dua syarat Presiden Jokowi menjadi kingmaker di 2024. Pertama, tingkat kepuasan publik yang tinggi. Dan kedua, tidak hadirnya tokoh yang melebihi popularitas Jokowi. Melihat situasi politik terkini, dua syarat itu sepertinya terpenuhi. Pertama, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi konsisten tinggi. Pada April 2023, Lembaga Survei Indonesia bahkan menemukan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi mencapai 82%. Itu adalah data tertinggi yang ditemukan sejauh ini. Kedua, jangankan hadir tokoh yang melebihi popularitas Jokowi, berbagai kandidat potensial justru berebut dukungan politik Pak Jokowi. Di sisi seberang, Anies Baswedan yang diharapkan menjadi sosok pembaharu justru tengah stagnan. Nah, burung yang kedua yang diincar Gerindra sekiranya jauh lebih menarik, yakni melemahkan PDIP. Tanpa diragukan lagi, Partai Gerindra ingin menjadi partai pemenang di pemilu 2024. Itu terlihat jelas dari munculnya pemberitaan bahwa Supmi Dasko diproyeksi menjadi Ketua DPR RI selanjutnya. Untuk informasi, Ketua DPR adalah hak partai politik pemenang pemilu. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk meraih kemenangan di setiap pertempuran, ada dua langkah yang harus dilakukan secara bersamaan, yakni menguatkan serangan dan melemahkan pertahanan musuh. Partai Gerindra sedang melakukan keduanya. Jika Gerindra berhasil membuat Presiden Jokowi lebih mendukung Prabowo daripada Ganjar Pranowo, secara langsung itu akan melemahkan PDIP. Itu adalah strategi nomor 2 dalam Sirte-Six Stratagem. Untuk melemahkan musuh secara psikologis, kita dapat menyerang sesuatu yang dianggap berharga bagi mereka. Tanpa perdebatan, Presiden Jokowi sangatlah berharga bagi PDIP. Itu terlihat dari sensitivitas PDIP ketika melihat baliho Prabowo Jokowi dan pertemuan Gibran dengan Prabowo di Solo. Sejauh ini, apa yang dilakukan Gerindra tampaknya cukup berhasil. Kita misalnya dapat melihat dukungan terbuka politisi senior PDIP seperti Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko ke Prabowo Subianto. Nah, jika benar terdapat banyak kelompok yang militan terhadap Pak Jokowi di PDIP, bukan tidak mungkin Gerindra dapat memecah belah PDIP nantinya. Melihatnya dari kacamata yang lebih luas, apa yang dilakukan Partai Gerindra akan menjadi pembuktian terhadap Jokowi Effect. Jokowi Effect adalah istilah yang dimunculkan berbagai pihak pada pemilu 2014 lalu. Popularitas Pak Jokowi yang luar biasa dipercaya menjadi pendongkrak suara PDI di pemilu 2014. Pada pemilu 2009, perolehan suara PDIP adalah 14,6 juta suara, sedangkan pada 2014, perolehan suara PDIP melejit menjadi 23,6 juta suara. Jika Partai Gerindra berhasil membuat Presiden Jokowi mendukung penuh Prabowo dan menang di pemilu 2024, maka asumsi banyak pihak selama ini sekiranya terbukti adalah benar bahwa penyumbang terbesar suara PDIP adalah efek ekor jas Jokowi. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah Gerindra berhasil melakukan lemparan batu tersebut? Berikan pendapatmu.